karib, menjadikan kita lebih daripada teman, lebih daripada saudara, bisa begitu dekat. Maka itu kalimat terakhir dia bilang, dan apanya? Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. The secret of the Lord have they who fear. Waduh, hebat sekali nih. Yang takut akan dia, revere and worship him. Saudara, kalau kita bisa hidup begitu menyatu dalam persekutuan kita, dalam penyembahan kita, dalam kedekatan kita, bersatunya dengan Tuhan, sudahlah, hal-hal yang luar biasa Tuhan berikan. Saudara percaya, baik Steve Jobs maupun Mark Zuckerberg, Bill Gates, dan orang-orang yang saya sebut tadi itu, Sergey Brin, Larry Page, mereka dapatnya dari Tuhan atau tidak? Nggak jawab, dari Tuhan atau tidak mereka dapat semua ide-ide itu? Jelas. Kenapa? Karena setan tidak pernah ciptakan apa-apa. Amin. Karena setan tidak pernah ciptakan apa-apa. Itu yang saya kagum. Kalau mereka itu yang bukan Kristen, tapi di dalam hidup mereka, Papa bisa memberikan ide-ide surgawi yang luar biasa. Dan apa yang mereka ciptakan, yang mereka temukan, bisa berguna begitu hebat buat manusia. Apalagi kita yang anak-anak Papa di surga ini. Pasti dia akan memberikan hal-hal yang luar biasa. Maka itu Alkitab itu selalu menekankan renungkan, merenung. Nah, kita kebanyakan melamun, itu beda. Melamun merenung itu beda sekali. Kalau merenung itu hasilnya luar biasa, saudara. Bill Gates pasti merenung. Dia sadar dia di DO, nggak bisa kuliah lagi, mau jadi apa hidupnya? Dia merenung. Steve Jobs, dia tahu bahwa Apple nggak mungkin begini, pasti ada hal lain lagi yang bisa ditemukan. Dia merenung, terus putar otaknya. Ayo kita gunakan kekuatan yang luar biasa dari persekutuan kita. Ingat loh ayat 14 Mazmur 25. Dan perjanjiannya akan diberitahukan. He will show them his covenant and reveal to them its deep, inner meaning. Wow. Dalam sekali. Yang sangat dalam. Ayo saudara kita kejar itu sebagai orang Kristen. Jangan puas. Kalau kita hanya sudah ke gereja, jangan. Masih banyak hal yang Papa sediakan buat kita. 1 Korintus 2. 1 Korintus 2. Jadi kalau Steve Jobs, Zuckerberg, Bill Gates, dan mereka-mereka itu bisa menemukan hal-hal yang hebat itu. Saya tanya saudara begini. Kira-kira nantinya atau besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, ada nggak orang-orang lain yang menemukan lebih hebat lagi dari itu semua? Pasti ada. Nah, kita akan tahu bagian itu di ayat ini. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Oke. Karena kepada kita, ini khusus, kita anak-anaknya, gerejanya, Tuhan telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh bagaimana? Menyelidiki. For the Holy Spirit searches diligently. Menyelidiki dengan serius, diligently, ya, dengan rajin, dengan teliti, segala sesuatu. Searches diligently, exploring and examine. Wah, hebat, everything, segala sesuatu. Okay? Even sounding the profound and bottomless things of God. Ya. Menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Tuhan. Ayo kita uraikan sebagian saja, jelas nggak bisa semuanya itu. Kenapa tadi saya tanya kepada saudara, sekalipun sudah hebat, sudah ada Facebook sudah hebat, ada Google sudah hebat, ada iPhone, ada iPad sekarang sudah hebat, tapi saudara masih percaya pasti akan ada lagi nanti. Nggak tahu apa. Kita lihat ayat ini.
di dalam diri Bapa kita di surga masih banyak misteri yang belum dibuka. Iya atau tidak? Masih banyak misteri yang belum dibuka. Nah, kalau dunia aja sudah dibuat seperti ini, harusnya kalau anak-anak Tuhan mau rajin bersekutu dengan Dia, pasti ada hal lebih hebat lagi yang dibukakan, saudara. Itu pasti. Oke? Lihat ayat ini. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Kalau sudah dikatakan everything, segala sesuatu, itu apa masih ada lagi nggak di luar segala sesuatu? Nggak ada. Tapi Paulus menulis masih ada lagi, koma, bahkan, nah ini dia, hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Tuhan. Saya ajak saudara mikir begini ya. Mungkinkah ada orang, satu orang, atau sebuah program komputer yang bisa menulis dengan rinci, detail, tanpa kelewatan satupun tentang yang disebut segala sesuatu? Ada atau tidak? Ayo jawab, coba. Ada atau tidak? Ayo, nggak usah ragu-ragu. Ada atau tidak? Nggak mungkin. Betul tak? Tidak mungkin ada. Kenapa tidak mungkin ada? Nggak mungkin. Bukan gitu. Maksudnya itu ada yang bisa mendata, merinci tanpa kelewatan satupun yang disebut segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nggak mungkin. Kenapa tidak mungkinnya? Karena waktu orang itu nulis yang dia tahu, yang baru ini muncul terus. Betul nggak? Nggak akan selesai, nggak akan selesai. Terus muncul tiap hari itu ada. Ayo, saya ajak saudara memikirkan ini. Misalnya, kita bisa hidup sampai 150 tahun, misalnya. Ya, 9 Maret yang lalu, ada seorang oma di Amerika namanya Dorothy siapa, dia meninggal seumur 100 tahun. Nah, kenapa nenek ini jadi terkenal? Karena waktu dia umur 90 tahun, dia itu berkampanye ya tentang reformasi ekonomi buat Amerika. Itu dia keliling semua 52 negara states Amerika itu. Dihitung dia berjalan 5.400 sekian belas kilometer dalam perjalanan itu untuk kampanye itu. Nah, waktu dia harus menyelesaikan tugasnya, waktu dia mau sampai ke Washington DC, ternyata dihadang salju tebal sekali. Dia nggak mungkin ke sana. Tapi nenek ini nekat. Dia ski, saudara. 140 kilometer. Gila nggak nenek satu nomor 90? Maka itu orang Amerika menghormati dia. Ya, buyutnya 16. Cicitnya itu 16. Waktu itu dia meninggal 9 Maret yang lalu. Wah, Amerika betul nganggap dia itu nenek yang hebat betul. Masih umur 90 masih sekuat itu. Nah, artinya apa? Buat saya, kok Doris apa saya lupa surname-nya. Buat saya, orang ini betul-betul memperjuangkan untuk orang lain. Kan itu bukan untuk dia. Dia ingin supaya pemerintah tahu. Dan idenya diterima. Waktu dia umur 84 tahun, dia mencalonkan diri jadi anggota Senat di Partai apa? Republik. Di State New Hampshire. Nah, diterima juga. Dan dia menang sebetulnya. Tapi dia mengundurkan diri. Dia tahu diri 84 tahun ngapain. Bayangkan umur segitu masih mau jadi anggota Senat. Apa yang kita temukan dalam dia? Ada semangat yang luar biasa. Dia tua, dia nggak mau merasa tua. Sehingga dia merasa hidupnya tetap bisa berguna buat orang lain. Nah, saya mau katakan ini. Kalau toh kita bisa hidup 150 tahun. Misalnya, dengarkan ya. Dan setiap hari sejak kita umur misalnya 17 tahun, setiap hari ya, kita mempelajari, kita belajar, kita data setiap hari dari umur 17 tahun itu 100 hal baru. Ya, ini saya ambil ilustrasi yang
yang muluk sekali gitu. Karib menjadikan kita lebih daripada teman, lebih daripada saudara. Bisa